Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Rembulan benderang di wajahmu, terangi seluruh semesta. Di kelamnya kau tunjukkan jalan hidup, kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده. Yang terhormat pembawa hikmah Isra Mi'raj pada acara hari ini, Bapak Muhammad Anas SAG MSI. Yang kami hormati Ibu Ketua Komite MTSN Negeri 3 Bulukumba. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 3 Bulukumba. Yang kami hormati Bapak Lurah Ekatiro. Yang kami muliakan Bapak Ibu Guru, segenap tamu undangan yang sempat hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpah rahmat, taufik serta hidayahnya semata. Pada hari ini Sabtu 5 Maret 2022 bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertema dengan hikmah Isra Mi'raj, kita mengungkapkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan moral di era new normal. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, sebagai tauladan umat manusia, rahmatan lil alamin, beserta para sahabat dan pengikutnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita semua adalah umat yang senantiasa bisa mengikuti ajarannya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan salih tilawah yang akan dibacakan oleh Naukatul Al-Zahra dan Nur Fauzilah. Kepadanya kami persilakan.
Sambutan pertama, Kepala ASN Negeri 3 Bulukumba. Kepada Bapak Sudarmi SAG MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Atas nama Kepala Madrasah, pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan panitia peringatkan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya selama saya menjadi kepala madrasah di SD Negeri 3 Bulukumba ini, ya pasti ada kekurangan di sana-sana. Ya oleh karena itu, atas nama pribadi saya memohon saran dan kritik kepada seluruh orang tua saya, terkhusus yang ada di wilayah ini, baik Pak Lurah, Pak Lingku, Ibu Ketua Komite, dan siapapun kita. Ya, kalau ada kesalahan yang saya lakukan, tidak apa-apa langsung disampaikan. Bisa-bisa. Terima kasih kepada Pak Lurah, terima kasih kepada Ibu Ketua Komite, Pak Ustaz dan seluruh undangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua, Ketua Komite MTS Negeri 3 Bulukumba kepada Ibu Retranda Bau Dahlia MSc kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat tema yaitu melalui Isra Mi'raj, kita sepatutnya mengucapkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi waktu ketua panitia menyampaikan sepatah katanya, kalau saya tidak salah dengar, ada beberapa kegiatan lomba yang dilakukan. Itu terima kasih nak. Jadi harusnya anakku alumni ya MTS N3 Bulukumba harus lahir qori dan qori'ah, minimal qori dan qori'ah kecamatan Bulukumba. Dan kenapa tidak kita qori dan qori'ah tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Jadi saya hanya menitip harapan, lain kali kalau ada tolong jangan sampai ini ditinggalkan. Saya kira itulah bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan puisi yang akan dipersembahkan oleh Afisha Putri Sukardi. Kepadanya kami persilakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Hajjah Fatimah Zahra. Kala itu Amul Husin tahun kesedihan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan oleh istri Siti Khadijah sang pujaan dan juga oleh sang paman di hadapan Allah yang Maha Rahman. Dan disitulah di malam hari malaikat Jibril mengajak Nabi dalam perjalanan suci kekuasaan sang Ilahi. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra itulah namanya. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Mi'raj itulah namanya. Mengendarai turun yang begitu cepat berikan sembilan, dan dalam waktu yang begitu singkat.
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para anbiya dan diperlihatkan neraka dan surga. Dan di sana pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Sang Pemberi Rahmat. Allah menyampaikan kepadanya salat waktu semua umat. Namun pada akhirnya 5 waktulah pilihan yang tepat dalam sehari semalam 17 malam. Ya, itulah Islamika yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam 27 Rajab begitu banyak peristiwa yang harus kita ingat, terutama dalam perintah sholat. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan menegakkan sholat. Selanjutnya, mari kita simak bersama ceramah agama oleh Bapak Muhammad Anas SAG MSI. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa huwa khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tsumma shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang pertama saya mengajak kepada kita semua, mari kita tidak henti-hentinya menyampaikan pujian-pujian tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian luar biasa jumlahnya, tidak terhingga jumlah nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ada yang tahu berapa kali ayat ini diulang di surah Ar-Rahman? Itu bersama. Ya, kalau saya ribut, karena semakin ribut semakin gentar bahwa Anda tidak tahu. Ayat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman. Di satu surah diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 31 kali. Berhenti ngomong di belakang, berhenti, karena salah semua jawaban. Ya. 31 kali ayat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa, hadirin sekalian? Untuk mengingatkan kita. Maka nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Ini untuk menyadarkan kita bahwa semua nikmat, semua fasilitas yang ada di sekitar kita, yang ada pada diri kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji, artinya semua pujian-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada haknya manusia, tidak ada miliknya manusia untuk minta dipuji. Kalau ada manusia selalu mau dipuji-puji,
itu namanya kepuji-pujian. Bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semua pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama hikmahnya, karena kita mau meningkatkan, memantapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bisa bersyukur kalau kita sadar dari mana kita, dari mana asalnya, dan siapa yang memberikan kita nikmat-nikmat itu. Kalau tidak tahu dari mana nikmat itu berasal, wajar banyak orang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa. Ada yang bisa lanjutkan? Illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan jin dan manusia. Ya, tidaklah menciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, melainkan supaya mereka senantiasa menyembah, mengabdi, beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas utama kita dihadirkan ke muka bumi ini. Oke, baik, kita lanjut. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat nanti akan ada umatku yang tidak bisa melihat wajah. Mau melihat wajahnya nanti Nabi? Di hari akhir mau melihat wajahnya Nabi? Mau bertemu Nabi? Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari akhirat nanti akan ada umatku tidak bisa melihat wajah. Sahabat bertanya Rasulullah, siapa mereka yang tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Apakah mereka tidak bisa melihat wajahmu nanti di hari akhir? Karena mereka tidak pernah melihat wajahmu semasa hidupmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi mereka pernah melihat wajahmu semasa hidupku, karena mereka pernah bertemu. Mereka hidup sama-sama dengan di masa saya hidup. Tetapi di hari akhirat nanti mungkin mereka tidak bisa melihat wajah. Tetapi sangat boleh jadi juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara umatku yang tidak pernah melihat wajahku semasa hidupku, karena mereka jauh, mereka di Montepiro, mereka di Hila-Hila tinggal. Mereka hidup jauh setelah saya sudah tidak ada di muka bumi ini. Tetapi karena kecintaannya kepada mereka mau melaksanakan apa yang aku sampaikan, apa yang aku ajarkan. Mereka inilah orang-orang yang akan melihat wajahnya nanti hari akhir. Persyaratannya kata Rasulullah, mereka yang tidak bisa melihat wajahku adalah orang-orang yang kikir. Umat-umatku yang kikir, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kikir adalah mereka yang apabila mendengarkan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kikir mereka bersalah. Belajar, biasakan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama. Allahumma shalli wa afiyatil abdani wa sifatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, luar biasa sekalian. Biasakan kita bersalawat kepada Nabi. Mau salawat timbul qulub seperti tadi, ada YouTube di sini bisa buka. Nah, di HP juga bisa buka. Namanya salawat timbul qulub. Salawat timbul qulub ini kalau ada yang sakit-sakit, mudah-mudahan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat segala penyakit kita. Amin. Banyak salawat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat seluruh keluarga besar MTS Negeri 3 yang kami hormati dan muliakan. Begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita umat yang bersalawat. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan penghormatan itu, penghargaan itu di surah Al-Ahzab. Tugas Anda cari di ayat berapa itu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah bersama dengan malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyak sempurnakan salawat-salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah, banyak penyakit hadirin sekalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui salawat-salawat. Hadirin dan hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk memperingati peristiwa yang luar biasa. Peristiwa luar biasa itu hadirin sekalian disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya awali hadirin sekalian, di dalam Al-Quran itu ada dua kalimat yang artinya beda tipis. Iya, sama artinya tetapi ayatnya beda. Yang pertama di surah Al-Isra ayat 1 kata Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi abdihi, dan seterusnya. Apa artinya subhana? Maha suci Allah. Di surah Al-Mulk diawali dengan apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta ayyukum ahsanu amala. Luar biasa. Berarti di sini rajin membaca surah Al-Mulk. Alhamdulillah. Iya. Kita tentu berharap bahwa insyaallah semua alumni madrasah sanawiyah ini tidak ada lagi yang tidak tahu membaca Al-Quran. Setuju? Setuju? Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami hormati dan kami muliakan. Saya kembali. Di Al-Quran itu ada dua ayat, ada dua kalimat artinya sama-sama berarti Maha Suci. Nah, kalimat pertama Maha Suci pada kalimat Tabaraka itu menunjukkan bahwa ada peristiwa yang luar biasa yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin sekalian, peristiwa yang luar biasa itu adalah peristiwa yang terjadi setiap hari di sekitar kita. Itu terjadi, namanya peristiwa kematian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang maha kuasa, maha berkehendak atas segala sesuatu. Apapun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu jadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ada silih berganti kematian kehidupan, silih berganti seperti itu. Itu peristiwa luar biasa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk. Berbeda hadirin sekalian ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, jadi bukan atas kehendaknya Nabi, bukan atas kemauannya Nabi untuk jalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan. Allah yang memperjalankan, Allah yang maha berkehendak, Allah yang menginginkan perjalanan itu. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan, diperjalankanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa maknanya hadirin sekalian? Kenapa dari masjid ke masjid? Kita sadari
Sebelum kita masjid harus masuk ke masjid harus dalam keadaan suci. Ada makna pensucian sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj dan melakukan Isra dulu. Isra'nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada tujuan, ada pensucian diri, pensucian jiwa. Setelah dibersihkan, disucikan jiwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disucikan hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah diangkat melakukan Mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan itu terjadinya? Kapan terjadinya? Tanggal? Itu yang mau kita tahu. 27 derajat Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Tujuan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam. Supaya semua orang tahu, supaya semua manusia tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk memperlihatkan kekuasaan. Silakan cari di YouTube lagunya, judulnya Isra dan Mi'raj, lagu Allah Muhammad. Coba ini, anak sekarang tidak ada yang tahu segala palsu acaranya. Ya, ini sejarah-sejarah seperti ini dalam bentuk lagu-lagu itu betul. Ya, lalu Nabi melakukan Mi'raj. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bagaimana lanjutannya? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput sholat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba mau menghadap kepada Allah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kalimat pembuka, kalimat penghormatan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? At-tahiyatul mubarakatus salatu lillah. Sabar. Yang bisa bersambung, sabar itu, ya. Itu kalimat penghormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau menghadap kepada baginda, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, kita juga harus punya adab, punya etika seperti itu. Kalau mau masuk ke ruangan, mau masuk di ruangannya ibu guru, mau masuk ke ruangannya Pak Kamat dan seterusnya, mau masuk ke rumah tak, beri salam dulu. Jangan langsung masuk saja. Kalau pemilik dan hukum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan penghormatan luar biasa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah diabadikan di dalam sholat kita, namanya tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, apa jawabannya Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Allah diberikan penghormatan, Allah balas memberikan penghormatan itu kepada baginda Rasulullah. Kita juga begitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput sholat itu. Begitu istimewanya Nabi. Iya, begitu istimewanya. Iya. Kapan itu terjadinya? Kapan terjadinya? Di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu tadi disebutkan oleh yang membaca puisi, ananda kita, teman kita. Iya.
Tadi ada disebut dengan Amul Husni. Amul Husni tahun. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Pada tahun itu hadirin sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Pertama, perlakuan yang dihadapi oleh Nabi adalah diboikot. Nabi dengan keluarganya semua dari Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim itu dibombing oleh orang-orang kafir Quraisy. Dibombing, tidak boleh ditemani bicara, tidak boleh ada transaksi ekonomi. Iya, dibombing ke kau. Siapa suruh bawa ke sini agama baru? Bombing kau. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berserta seluruh umat Islam pada saat itu lari sembunyi di celah-celah gunung. Iya, diboikot. Tidak berselang lama meninggalnya pamannya Nabi, meninggal pula istrinya. Siapa namanya? Siti Khadijah binti Khuwailid. Meninggal Siti Khadijah, pujaan Nabi istri beliau luar biasa. Ya. Berapa istrinya Nabi? Berapa istrinya Nabi? Masa cuma 2? Dalam riwayat disebutkan istrinya Nabi 9. Riwayat kedua menyebutkan 11, riwayat ketiga menyebutkan 12. Oke, kita singkat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa perintah sholat. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Mu'minun, catat-catat di surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman yang beruntung? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Luar biasa sekali. Orang-orang yang memelihara kehusyuan sholatnya, mereka pelihara kehusyuan sholatnya. Ya, itu. Saya minta kepada sekalian, tidak ada yang main-main dalam sholat. Tidak ada main-main dalam sholat. Allah akan sakit hati kalau melihat kita main-main dalam sholat. Lebih patah lagi. Qad mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi. Orang beriman yang beruntung itu adalah mereka orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Apa perbuatan sia-sia itu? 1. Main game. Yang kedua, main game. Yang ketiga, main game. Perbuatan sia-sia, game dan apa manfaat kau dapat dari situ? Tidak ada. Ya, tinggalkan itu, tinggalkan. Nah, sekarang kembali kita berjalan perbaiki sholat kita. Ini sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelihara sholat kita. Masih ada yang tidak sholat 5 hari, 5 kali sehari? Masih ada? Siapa yang tidak sholat subuh? Jujur, angkat tangan. Siapa yang tidak sholat subuh? Luar biasa. Iya. Biasa itu orang kalau pelanggaran begitu ditanyakan, malu-malu diritan. Ini bangga melakukan dosa. Orang yang tidak mau sujud, tidak mau sholat dan sekalian, itulah orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ibadah yang kita lakukan itu sekarang itu adalah bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang malas beribadah, ada orang tidak mau beribadah, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang mengatakan Fir'aun itu sombong, apa kesombongannya Fir'aun? Sombong Fir'aun karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Qarun itu sombong karena menganggap dirinya sebagai orang paling kaya. Jadi kalau ada orang yang tidak mau sholat, dia anggap dirinya seperti dengan Fir'aun, seperti dengan Qarun. Orang yang tidak mau sholat itu kesombongannya melebihi kesombongannya Fir'aun dan Qarun. Alhamdulillah. Ini yang aku sekalian. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayahnya kepada kita. Wa may yattaqillah, kata Allah, janji Allah, siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan memberinya solusi, jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Tidak sampai di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya kira itu, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah, ada manfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan sedikit demi sedikit. Kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa aliha wa Acara selanjutnya pengumuman pemenang lomba dalam rangka memberikan Isra Mi'raj. والآل والصحب وتبعنا بعدها واتبع لهم سلام واغفر أمة كلها. صلى الله على طه خير الخلق وهداها والقمر بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعنا بعدها. Kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Fitria Khairul Nisa. Kepadanya kalian silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami bersikup di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena pada hari ini kami semua dapat memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini Engkau berkati dan Engkau ridhai. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan kami, serta tempatkanlah mereka dalam tempat ampunan dan surga-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berpusat rangkaian acara kita pada hari ini. Oleh itu, marilah kita tutup bersama dengan melambaskan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليه وسلم. Rembulan benderang di wajahmu terangi seluruh semesta. Di kelamnya kau tunjukkan jalan hidup, kau bebaskan